Kalian pernah kepikiran nggak sih, ada sebuah karya sastra dari Nusantara yang skalanya itu raksasa banget, sampai kata legenda aja rasanya nggak cukup buat ngegambarinnya. Jauh sebelum Indonesia ada, di Tanah Bugis, sebuah epos kolosal udah hidup dan bernapas. Inilah Lagaligo. Oke, biar kebayang segede apa ini, kita coba bandingin sama sesuatu yang mungkin lebih kita kenal, Mahabharata. Epos ini aja udah dianggap salah satu yang terpanjang di dunia kan? Nah, sekarang coba lihat ini. Lagaligo ternyata lebih panjang lagi. Fakta ini aja udah cukup buat bikin kita sadar betapa monumentalnya karya yang bakal kita selami ini. Tapi jangan salah sangka dulu. Ini tuh bukan cuma sekedar cerita petualangan biasa. Lagaligo itu jauh lebih dalam dari itu. Bagi masyarakat Bugis, ini tuh ibarat kitab memori kolektif, panduan kosmologi yang ngejelasin asal-usul alam semesta sekaligus cetak biru budaya mereka. Jadi, gimana sih dunia digambarin di dalam Lagaligo? Semuanya itu berpusat pada sebuah kosmologi 3 tingkat yang unik banget. Jadi, alam semesta tuh kebagi jadi 3 lapis. Paling atas ada Buting Langi, itu dunia para dewata. Di bawahnya ada Alekawa, dunia tengah, ya tempat kita manusia hidup. Dan yang paling bawah adalah Buriliung, dunia kegelapan dan kekacauan. Nah, dan ini kuncinya ya, keseimbangan antara 3 dunia inilah yang jadi pusat dari semua drama yang bakal kita bahas. Nah, di tengah-tengah kosmos 3 tingkat ini, hiduplah para tokoh utamanya. Dan kisah mereka ini, wah, jauh dari sekedar cerita hitam putih. Ini tuh drama yang kompleks banget, soal kepahlawanan, pelanggaran kosmik, dan ya, upaya penebusan yang luar biasa. Ceritanya dimulai dari Batara Guru. Dia ini keturunan dari dunia atas yang turun ke bumi. Tapi ini yang perlu dicatat, dia turun bukan buat disembah. Misinya itu lebih kayak seorang arsitek peradaban gitu. Tugasnya ya menata dunia, ngajarin aturan, dan jadi jembatan penting antara manusia dan para dewa. Dari garis keturunannya Batara Guru inilah lahir tokoh utama kita, Saweri Gading. Tapi buang jauh-jauh deh bayangan pahlawan yang sempurna tanpa cacat. Saweri Gading ini justru digambarin sebagai sosok yang ia manusiawi banget, penuh gairah, ambisius, dan seringnya bertindak impulsif. Nah, disinilah konflik utamanya meledak. Saweri Gading jatuh cinta sama saudari kembarnya sendiri, Weten Riabeng. Dan ini bukan sekedar drama keluarga biasa loh. Dalam dunianya Lagaligo, hal ini tuh pelanggaran tabu kosmik. Sebuah tindakan yang bisa dibilang mengguncang fondasi keseimbangan 3 dunia yang tadi kita omongin. Akibatnya apa? Saweri Gading pun memulai pelayarannya yang super epic. Tapi ini bukan perjalanan buat cari harta karun ya. Anggap aja ini semacam ritual penebusan dosa. Setiap pulau yang dia singgahi, setiap badai yang dia hadapi, itu semua bagian dari usaha besar buat memulihkan lagi harmoni alam semesta yang udah retak gara-gara perbuatannya. Oke, sekarang kita geser sedikit yuk. Kita lihat sisi lain dari epos ini. Karena di balik semua kisah dewa dan pahlawan, Lagaligo itu sebenarnya kayak sebuah kapsul waktu. Semacam arsip lisan yang jadi peta budaya buat masyarakat Bugis kuno. Coba lihat aja deh isinya apa aja. Di dalam epos ini, ada detail soal sistem kekerabatan, penjelasan konsep siri atau harga diri yang jadi dasar banget, paparan hukum adat, sampai gambaran teknologi pelayaran dan perdagangan mereka. Keren banget kan? Buat sejarawan, ini tuh ibarat nemuin ensiklopedia hidup dari sebuah peradaban kuno. Tapi, cerita soal gimana epos ini bisa nyampe ke kita sekarang, wah itu nggak kalah dramatisnya juga. Ini tuh cerita tentang warisan budaya yang hampir aja hilang di telan zaman. Fakta yang paling bikin kaget mungkin ini, Lagaligo itu nggak pernah ada dalam bentuk satu buku utuh, nggak pernah. Dia itu hidup dalam ribuan potongan-potongan naskah lontar yang nyebar di mana-mana. Dan yang lebih penting lagi, dia hidup dalam tradisi lisan yang dijaga ketat sama para bisu, pendeta sakral orang Bugis. Perjalanannya ngelewatin waktu itu juga luar biasa loh. Coba bayangin, berabad-abad lamanya cerita ini cuma hidup dari mulut ke mulut. Baru deh di abad ke-19, potongan-potongan naskahnya mulai dikumpulin. Dan ironisnya, koleksi terbesarnya malah disimpan di Eropa. Sampai akhirnya, puncaknya di tahun 2011, dunia pun ngakuin karya ini sebagai Memory of the World dari UNESCO. Keren banget. Terus, gimana kita harus lihat Lagaligo sekarang? Nah, disinilah menariknya. Dia seakan hidup di 2 dunia sekaligus. Dan ini nunjukin kalau relevansinya itu nggak lekang oleh waktu. Jadi gini, di satu sisi, buat masyarakat Bugis, Lagaligo itu tetap sebuah teks sakral. Kalau dibacain, harus pakai ritual khusus, karena dipercaya punya kekuatan spiritual. Tapi di sisi lain,
Dunia internasional ngelihatnya sebagai mahakarya sastra global. Sutradara teater sekelas Robert Wilson aja sampai mengadaptasinya ke panggung-panggung besar dunia. Ini bukti kalau pesannya itu universal. Dan mungkin inilah pesan terbesarnya buat kita semua hari ini. Laga Ligo itu seakan ngingetin kita. Hei, kita ini bukan pusat alam semesta. Kita ini cuma bagian kecil dari sebuah tatanan kosmik yang jauh lebih besar. Tugas kita simpel, jaga keseimbangan, bukan malah jadi penguasa. Laga Ligo ini jadi bukti ya, kalau sebuah epos raksasa itu bisa aja tersembunyi, gitu aja, di tradisi lisan yang ada di sekitar kita. Nah, ini bikin kita jadi mikir kan, di lingkungan kita sendiri, di daerah kita masing-masing, kira-kira kisah-kisah besar apa lagi ya yang belum pernah diceritain, yang sebenarnya cuma nunggu buat kita dengerin.